ayat 12 sampai 14. Landra. Maro. Yesus bertanya kepada para muridnya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita punya 100 ekor domba, gitu ya, dan satu hilang, ya, pasti kita akan kepikiran sama seperti Yesus ini akan kepikiran kemana satu domba ini, kok nggak ada bersama kumpulan yang lain. Dan apa yang akan dilakukan? Mungkin dia akan titip 99 ekor kepada gembala yang lain supaya tetap aman. Dan kemudian mencari satu ekor domba yang hilang. Sampai ketemu carinya. Bahkan ketika domba itu jatuh ke jurang, dia akan turun ke jurang untuk ambil domba itu supaya domba itu bisa diselamatkan. Gambar ini bagus sekali menurut saya yang kita lihat di layar ini ya. Ada Yesus sang gembala, tangannya luka-luka. Kena semak duri, mungkin juga kena gigitan serigala yang ada di belakang yang ingin memangsa domba itu. Dan domba itu yang ia temukan, yang sebelumnya hilang, dipeluknya, bukan dimarahi, bukan dihukum, tapi dipeluk dan dicium. Yesus mengorbankan dirinya untuk domba itu. Dan domba ini adalah kita semua, ya. Jadi kita ya masuk ke ke sarang serigala, sarang dosa. Ditolong oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus sampai ia mengorbankan dirinya. Gambaran Yesus sebagai gembala yang baik ini sudah ada sejak abad-abad pertama kekristenan. Sorry, saya batuk. Kalau ibu bapak suatu saat pergi ke Roma, di dekat tembok luar kota Roma itu ada satu katakombe, makam kuno, gitu ya. Sejak zaman abad-abad awal Masehi, jadi ketika kekristenan tumbuh, di situ pada zaman dulu orang-orang Kristen perdana merayakan Ekaristi, berkumpul bersama. Dan gambar tentang Allah yang mengasihi manusia, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia itu digambarkan dengan seorang pemuda yang menggendong gembala, menggendong domba di atas pundaknya. Nah, gambar ini kemudian berkembang menjadi seperti gambaran yang di Santa Faustina itu ya. Jadi keluar dari hati Yesus terpancar cahaya merah dan putih memancarkan cinta. Tapi gambar awalnya sebenarnya gembala yang menggendong seekor domba. Aneh ya, Allah itu seringkali kita sebut Bapa, tetapi kok disebut Maharahim, kerahiman Allah. Rahim kan punyanya ibu-ibu ya, bukan bapak. Benar apa enggak kira-kira? Rahim itu punya ibu-ibu gitu ya. Memang kita tidak tahu Allah itu berjenis kelamin apa, tapi seringkali kita menyebut Allah itu Bapa. Tapi Bapa yang rahim, yang punya rahim. Kenapa kata rahim ini penting? Kita akan lihat bersama.
Rahim. Apa sih rahim itu? Ini gambarnya cantik sekali menurut saya. Seorang ibu sedang mengandung anak di dalam rahimnya. Apa yang terjadi saat bayi berkembang dalam rahim ibunya? Ibunya kadang-kadang merasa mual, gitu ya. Ada sebutan morning sickness, jadi pagi-pagi merasa badannya mual, enggak enak, perutnya mual karena ada bayi, ada janin yang berkembang di dalam dirinya. Dan kemudian janin itu belum mengenal ibunya, tetapi ibunya tahu itu anaknya. Dan janin itu mengambil sari-sari makanan dari tubuh ibunya. Jadi sama seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ambil makanannya dari ibunya, ya, dari dirinya sendiri. Bayi yang ada dalam kandungan ibunya itu dapat makanan dari ibunya. Dan ibunya memberikan dengan sukacita. Kadang-kadang ketika sudah umur 6 bulan, 7 bulan gitu ya, bayinya sudah bisa menonjok ke sana ke sini, perut ibunya kadang-kadang terasa sakit karena bayinya menendang atau menonjok tangannya dan sebagainya. Tapi biasanya reaksi ibunya bagaimana? Reaksi ibunya malah bahagia, malah seperti dalam gambar itu. Nah, bayinya dielus-elus, perutnya dielus-elus. Seperti mengelus-elus anaknya sendiri. Ada relasi yang kuat antara ibu dan anak dalam rahimnya. Relasi ini begitu erat sehingga apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh anak. Nah, rahim yang seperti inilah, rahim seorang ibu seperti inilah yang kemudian dipakai oleh penulis Injil, penulis kitab suci untuk menggambarkan Allah yang mencintai manusia. Seperti seorang ibu mencintai anak yang ada dalam rahimnya. Dan kemudian nanti dia lahirkan. Bahkan ada Mas mengatakan, bahkan seandainya seorang ibu lupa pada anaknya, aku, dalam tanda petik Allah, tidak akan lupa akan engkau manusia. Nah, rahim pertama manusia tumbuh itu dalam rahim ibunya, ya. Setelah keluar, setelah lahir, rahim berikutnya adalah apa? Keluarga. Jadi pertama-tama manusia dibentuk dalam rahim ibunya, tapi kemudian dibentuk lagi dalam rahim keluarganya. Keluarga ini tempat manusia bertumbuh. Keluarga ini juga menjadi sekolah utama. Sekolahnya bukan nanti setelah masuk TK, SD, playgroup itu ya. Bukan, tapi sekolah utamanya adalah keluarga. Di mana terjadi saling interaksi antara anggota keluarga. Antara ayah dan ibu, antara anak dan adik, kakak dan adik, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, dan sebagainya. Keluarga adalah rahim kedua, di mana manusia dibentuk untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Makanya keluarga itu penting sekali. Ya. Kalau tidak ada keluarga, manusia belum tentu bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Fisiknya mungkin manusia, dilahirkan sebagai manusia, tetapi dia tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, dalam keluarga ini juga manusia dibentuk untuk mengenal apa itu kasih, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu pengampunan, apa itu kebencian, apa itu kebohongan, dan apa itu ketidakadilan. Manusia dibentuk di situ, dalam keluarga itu, menjadi manusia yang baik. Jadi tergantung sekarang, rahim kedua ini rahim yang baik atau tidak. Kalau rahimnya baik, ya manusia akan menjadi manusia yang baik.
Tapi kalau rahim keluarganya tidak baik, ya mereka akan tumbuh berkembang menjadi rahim yang tidak baik. Dalam keluarga, manusia menemukan tempat berteduh. Tempat mereka merasa aman dari ancaman dan tantangan dunia. Inilah fungsinya keluarga, ya. Tapi sayangnya zaman sekarang ini banyak keluarga yang tidak lagi menjadi tempat berteduh, tempat aman dari ancaman dan tantangan dunia bagi anggota-anggotanya, bukan hanya bagi anaknya, tetapi juga bagi istri atau juga bagi suami atau juga bagi ibu dan ayah. Kadang-kadang karena perkembangan zaman ini sehingga manusia menjadi tidak peduli akan yang lain, bahkan kadang-kadang keluarga menjadi tempat yang tidak aman. Karena manusia tidak lagi mendapat apa yang ideal tadi yang di awal, tetapi malah mendapat yang sebaliknya, mendapat ancaman, mendapat kecaman, mendapat hukuman, pukulan, ya, kekerasan dan sebagainya. Padahal tadi katakan keluarga itu rahim yang membentuk manusia. Nah, kalau keluarganya ini bukan menjadi tempat berteduh, tempat yang aman, tapi tempat yang menakutkan, ya anak-anak yang dihasilkan atau bukan anak-anak, orang-orang yang dihasilkan juga akan menjadi orang yang menakutkan. Keluarga harusnya menjadi tempat yang baik untuk setiap orang untuk mengalami kerahiman cinta yang tak mementingkan diri sendiri, setia, saling menghormati, dan mempertahankan kehidupan. Sebagai rahim kedua, harusnya mereka mengalami kerahiman. Tadi ketika seorang ibu mengandung anaknya, anaknya menerima kerahiman dari ibunya. Dalam keluarga pun sebenarnya anak dan anggota-anggota keluarga yang lain menerima kerahiman keluarga dari anggota-anggota yang lain. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kerahiman Allah. Bagi orang percaya, keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk membentuk manusia. Jadi yang hadir dalam keluarga ternyata bukan anggota keluarga saja, tetapi hadir juga di situ Allah yang Maha Rahim tadi. Kerahiman Allah itu. Dan di sana Allah mengajar manusia menjadi rahim. Tapi tentu Allah hadir melalui orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Allah hadir membentuk orang-orang dalam keluarga itu melalui juga orang-orang yang ada di sana. Sehingga setiap anggota keluarga punya tanggung jawab untuk menghadirkan kerahiman Allah. Dia harus mengajarkan yang anggota yang lain, Allah itu rahim. Dan dia juga harus belajar untuk menjadi rahim bagi yang lain. Kira-kira paham ini ya. Jadi kita belajar kerahiman Allah dari Allah dalam keluarga kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengajari yang lain menjadi seperti Allah yang Maha Rahim. Nah, kalau fungsi ini berjalan dengan baik, keluarga menjadi sekolah kerahiman yang baik bagi anggota-anggotanya. Keberhasilannya tergantung siapa? Keberhasilannya ya tergantung dari setiap anggota keluarga itu. Karena Allah memakai mereka semua untuk menghadirkan kerahimannya. Karena Allah tidak bisa tahu-tahu muncul gitu ya. Kemudian ini loh kerahiman. Tidak. Tapi Allah muncul melalui orang-orang yang ada dalam keluarga itu. Masing-masing anggota keluarga punya tanggung jawab menampilkan kerahiman Allah,
belajar menjadi rahim dan mengajar orang lain untuk menjadi rahim juga. Nah, seringkali orang tua bilang orang tua sebagai pengajar, anak-anak sebagai yang belajar. Tidak, ya. Orang tua dan anak-anak sama statusnya dalam keluarga ini, anggota keluarga. Mereka bisa merasakan kerahiman Allah melalui keluarga mereka, dan mereka punya tanggung jawab menghadirkan kerahiman Allah di dalam keluarga mereka. Kalau ini terjadi sungguh indah, ya. Tapi kenyataannya tidaklah segampang itu. Ada banyak keluarga-keluarga yang terpecah saat ini. Keluarga-keluarga yang saling membenci satu sama lain anggotanya. Keluarga-keluarga yang tidak mau lagi berkumpul bersama karena sibuk dengan HP, sibuk dengan media massa dan sebagainya. Sehingga mereka lupa bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menghadirkan kerahiman Allah di dalam keluarga mereka. Mereka terjebak dalam materialisme, sehingga yang hadir bukan kerahiman Allah, tetapi materialisme tadi itu, di mana orang-orang dipacu untuk berkompetisi, lupa untuk rahim sebagaimana Allah rahim. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen diingatkan bahwa Allah itu maha rahim pada kita. Kita yang hilang sudah dicari. Kita yang jatuh dalam dosa sudah ditebus. Tentu kita punya kewajiban menebus dan mencari mereka yang hilang. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang hilang. Mari kita cari sampai ketemu. Kemudian setelah kita menemukannya, kita bersuka cita. Oh iya, keluargaku sudah kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih, kita hadirkan kerahiman Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Romo Haryawan Haji atas renungan yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan renungan yang diberikan, kami bisa semakin menghidupkan kerahiman Allah di dalam keluarga kami masing-masing. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini ya, menjadi tanda kerahiman Allah dan benar-benar menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang marahim kepada anak-anak, kepada suami, dan kepada istri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Romo Haryawan? Silakan. Untuk yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya dan kemudian bertanya. Atau kalau mau bertanya di kolom komentar juga boleh. Oh, ada dari Tante Silva. Romo, bagaimana sikap atau cara yang proper menunjukkan cinta kepada anak atau sesama agar mereka bisa merasakan kekuatan cinta Allah yang sebenarnya dan bukan cara atau bentuk yang memanjakan, agar anak juga haus cinta Allah selanjutnya berdaya mencari Allah. Terima kasih Romo. Bagaimana sikap yang proper menunjukkan cinta kepada anak? Silakan Romo untuk menjawab. Saya kebetulan juga belajar ilmu psikologi ya. Kalau zaman sekarang berubah gitu ya. Kalau zaman saya dulu, orang tua tidak perlu mengatakan saya cinta kamu, tapi kita bisa tahu gitu ya. Karena zaman saya masih kecil, belum banyak gadget gitu ya, orang belum sibuk dengan internet dan sebagainya, sehingga tanpa kata-kata pun sudah tersampaikan gitu ya. Cuma dicium ketika berangkat sekolah, dielus kepalanya, kita sudah mengerti gitu ya. Mungkin ibu bapak yang ada di sini pun mengalami seperti itu ya, ketika
mau berangkat sekolah, gitu ya, ibunya mencium atau kadang-kadang kalau orang kuno biasanya meniup gitu ya, ditiup gitu ya sedikit gitu, dikasih berkat, sudah mengerti. Tapi anak zaman sekarang tidak bisa kata menurut ilmu psikologi modern. Mereka harus dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu dengan kata-kata. Karena mereka juga disibukkan dengan berbagai hal, televisi, media massa, internet dan sebagainya. Jadi cara yang efektif menurut ahli psikologi saat ini berbicara langsung dengan anak-anak itu. Misalnya gini, nak, mama sayang sama kamu loh. Bagi mama, kamu ini berkat dari Tuhan untuk mama. Mama mencintai kamu dan berharap yang baik untuk kamu. Supaya nanti di masa depan, kamu juga menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang zaman sekarang karena mereka sama-sama sibuk, orang tuanya sibuk, anaknya sibuk gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau anak-anak itu diajak omong seperti itu gitu ya. Saya beberapa kali bereksperimen. Jadi di dalam keluarga saya pun kami bereksperimen ketika belajar seperti itu, ketika keponakan-keponakan saya lahir, kami mulai menerapkan cara sapaan yang berbeda untuk keponakan-keponakan. Saya ada 4 keponakan. Jadi kami selalu manggil, ya nak sayang. Dan ini ibu saya manggil mereka juga, ini namanya mungkin Ica sayang. Ya, jadi ditunjukkan seperti itu. Dan ternyata memang reaksinya berbeda. Hubungan menjadi lebih akrab. Ya. Dan kemudian ada sapaan-sapaan tertentu yang menunjukkan bahwa iya ini anak yang saya sayang. Jadi puji Tuhan ketika itu dilakukan hasilnya cukup mencengangkan gitu ya. Jadi itu hasil dari penelitian psikologi, kemudian coba saya terapkan. Di grup kami juga kalau misalnya di grup keluarga gitu ya. Jadi gambar icon yang pakai ciuman terus kemudian hati itu sering kali kami pakai berpelukan itu kami pakai mau menunjukkan bahwa kamu ini diberikan Tuhan untuk saya sayangi, saya cinta kamu dan sebagainya. Mungkin itu cara yang efektif saat ini gitu ya. Jadi kami juga terapkan sekarang kepada para frater kami di Malang. Jadi untuk menunjukkan ada relasi kekeluargaan antara para formator romo-romo dengan para frater, tidak lagi seperti dulu diawasi seperti itu, tapi diungkapkan dengan kata-kata. Kamu loh berarti untuk saya. Itu kami karena laki-laki jarang pakai kami sayang sama kamu gitu, kita ngomong itu ya gitu ya. Tapi kamu loh berarti bagi saya. Jadi mereka akan mengerti karena anak-anak zaman sekarang berbeda dari anak-anak zaman dulu yang cukup dilus sudah tahu gitu ya. Begitu, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Silva. Dapat saya seperti itu, Ibu. Coba dengan anak, dengan cucu Ibu, akan berbeda. Oh ya, kemarin ini saya share sedikit. Saya dekat dengan seorang nenek di Malang ini yang akrab, dia selalu cerita kepada saya persoalan-persoalannya dan sebagainya. Saya usul kepada beliau gitu ya. Keluarganya ini jadi anak, menantu dan cucunya ini begitu sayang sama beliau. Ya, saya tanya sama ibu ini, ibu sudah pernah nggak berterima kasih kepada anak, menantu sama cucu-cucu ibu? Ya pernah, ya pokoknya kalau habis diantar ya terima kasih. Tapi pernah nggak bilang terima kasih secara khusus? Belum pernah. Saya tantang, ayo mari coba satu kali, gitu ya, panggil mereka duduk, bilang mau bicara penting sebentar. Dan kemudian ibu ini kemudian menuruti ternyata gitu ya. Jadi suatu sore anaknya yang tinggal sama dia dipanggil, menantunya dipanggil, kemudian cucu-cucunya dipanggil, ada cicitnya satu dipanggil juga. Terus dia bilang gini, nak, cucu saya merasa begitu bahagia karena saya dicintai oleh kalian dan saya juga mencintai kalian. Bagi saya
kalian adalah rahmat Tuhan untuk saya. Apa yang terjadi? Hubungan menjadi jauh lebih hangat. Jadi waktu itu menantunya menangis, kemudian memeluk ibu mertuanya ini, kemudian mereka saling bermaafan satu sama lain, kalau ada salah, ya. Dan sampai sekarang hubungannya jauh lebih baik, lebih indah daripada sebelumnya. Padahal sebelumnya juga sudah mencintai, gitu ya, tapi tidak diungkapkan. Nah sekarang berani enggak ini ibu-ibu, bapak-bapak di sini ngomong sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya, Pak, kamu ini loh berkat bagi saya ternyata. Oke, tantangan dari saya ya. Begitu Mas Heri, cukup ya? Terima kasih Romo. Tanya Romo. Silakan Iya, Ibu. Bu Win. Iya, Romo, saya kebetulan ada satu keluarga gitu, Mo ya. Anaknya ini cukup dekat dengan saya. Jadi ada kecelakaan, Mo. Mereka ini keluarga yang memang single parent sama mamanya. Mereka itu rajin ke gereja, pelayanan gitu ya. Satu hari anak ini mengalami kecelakaan dalam arti karena dia kebetulan sendirian di rumah gitu, dia mengalami pelecehan seks oleh adik mamanya punya suami. Gitu ya. Jadi sekarang anak itu menarik diri, susah gitu Mo. Jadi saya juga kalau mau bilang kamu tuh Tuhan sayang kamu loh gitu. Boro-boro bilang Allah itu Maha Rahim, cuma bilang Tuhan itu sayang kamu apa. Itu anak itu bilang kalau Tuhan sayang saya, ini tidak akan terjadi. Pasti Tuhan akan memberikan satu om yang baik yang akan mengasihi saya tapi tidak akan menyakiti saya. Nah, itu sekarang merupakan PR saya. Bagaimana caranya, Romo? Untuk mengambil anak itu, menarik anak itu kembali untuk kamu itu disayang Tuhan loh. Kamu itu ya maksud saya punya masa depan yang ya ini memang sudah terjadi, mau bagaimana gitu. Ya itu. Tolong. Ya. Perlu sadarkan bahwa kerahiman Allah itu bukan berarti kalau kita ingin A langsung diberi A oleh Tuhan. Jadi bisa jadi gitu ya, kerahiman Allah tampak melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, tetapi di balik penderitaan itu ada sesuatu yang jauh lebih indah daripada penderitaan itu. Nah, banyak orang zaman sekarang melihat penderitaan itu sebagai hukuman dari Allah, kebencian, kutukan dari Allah. Padahal bukan, gitu ya. Penderitaan juga seperti tadi dalam kasus ini, penderitaan ternyata bisa membawa orang ini kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Nah, sekarang hanya orang ini kan belum melihat itu, gitu Bu Win. Nah, perlu diajak pelan-pelan melihat apa yang ada di balik peristiwa itu. Ada banyak faktor kenapa itu bisa terjadi, ya. Ada banyak faktor. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, gitu ya. Tapi ada banyak faktor yang membuat itu terjadi. Dan anak ini harus dibimbing secara pribadi untuk melihat peristiwa-peristiwa ini satu persatu dan kemudian merangkainya kembali sehingga menjadi satu satu mosaik yang indah. Tentu tidak gampang Bu Wiwin. Tapi perlu bisa berhasil kalau kita mau telaten membawa orang ini melihat satu persatu serpian-serpian yang terjadi itu. Penderitaan yang paling buruk pun itu bisa menjadi jalan untuk mencapai kemuliaan. Yesus kan juga menderita gitu ya. Sesuatu yang sama sebenarnya. Tapi ini pelecehan betul, Yesus disiksa secara tidak adil juga. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih bernilai. Begitu. PR-nya susah kita sekali, manusia Romo. terjebak. Ya? PR-nya susah sekali karena Ya, anak tidak melihat maksudnya dia tuh sudah melihat tidak ada lagi masa depan untuk dia gitu loh. Nah, ada enggak masa depan menurut Wiwin? Ada enggak masa depannya menurut Bu Wiwin?
ya kita mungkin karena saya hanya mendampingi gitu Mo ya, mungkin kita melihat dari sisi luar itu lebih mendekatinya mungkin lebih perlu yang bagaimana ya Mo, saya juga bingung kadang-kadang. Anak ini punya pandangan yang keliru Bu, gitu ya. Jadi dia salah bilang nggak ada harapan lagi, nggak ada masa depan lagi, salah itu. Dan itu harus diluruskan gitu. Nah, mungkin tadi dia terjebak tadi itu pada pandangan bahwa penderitaan itu sesuatu yang buruk, sesuatu kutukan, suatu hukuman. Padahal bukan. Ada orang-orang sakit gitu ya, ada orang-orang sakit gitu ya, bisa menerima sakitnya itu bukan sebagai penderitaan. Tetapi salah satu jalan untuk menyadarkan dia, salah satu jalan untuk mendekatkan dia pada Tuhan dan sebagainya. Tapi ada orang-orang dan banyak orang, lebih banyak orang melihat penderita sakit itu hukuman. Makanya ketika belum sakit mohon kesehatan. Kalau sakit dianggap waduh Tuhan ini tidak mendengarkan doa saya. Padahal tidak. Sakit, penderitaan dan hal-hal buruk itu harus terjadi untuk membawa kita kepada yang baik. Kayak kita memberi anak kita sakit batuk, kita kasih obat batuk yang pahit gitu ya. Dia meronta-ronta mungkin gitu ya. Tapi itu baik untuk dia gitu. Sama kita gitu ya. Kadang-kadang kita dapat penderitaan, kita meronta-ronta, protes. Kok Tuhan tidak baik sama saya gitu. Padahal penderitaan itu baik untuk saya. Nanti membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, perlu sadarkan itu Bu Win. Pelan-pelan bisa pasti gitu ya. Coba lagi Romo. Iya. Ada satu, tapi ini jauh tempatnya di Pontianak ya. Suster Paula SKYB, jadi itu dia membuka rumah bersama kami Karmel, membuka rumah untuk anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, gitu. Dan di Pontianak, dan anak-anak di sana diajak untuk melihat bahwa peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hukuman, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita dihukum oleh Tuhan, bukan karena kita dikutuk oleh orang tua kita atau sebagainya, tetapi sebagai suatu proses yang dijalani manusia supaya dia dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik. Itu Bu. Nanti saya kasih nomor telepon suster itu ya Bu Win ya. Iya Mo Japri ya Mo. Oke, makasih. Ya, makasih Mo. Salam Romo. Ya, Pak Frans. Saya mau bertanya juga. Mungkin agak di luar konteks atau bagaimana saya nggak tahu. Ini adalah di dalam lingkungan dalam sebuah paroki. Nah, kebetulan sebagai seksi sosial, saya menemui satu keluarga yang menurut saya patut ditolong, patut dibantu kehidupannya, karena saya tahu betul bahwa suami istri ini di PHK. Terus mereka masih muda, 36 tahun, tapi mereka sudah mempunyai 3 anak. Nah, untuk anak yang besar itu masuk sekolah. Nah, masuk sekolah, kami di dalam pertemuan lingkungan yang akan datang nanti, itu saya sebagai seksi sosial mesti ngomong bagaimana, Romo, supaya lingkungan juga bisa membantu atau mengeluarkan uang. Karena saya tahu uang kasnya banyak, tapi yang pegang bendahara itu merasa sayang mengeluarkan uang gitu. Oke, makasih Pak Frans. Iya, pertama-tama kita dipanggil oleh Tuhan
untuk selamat bersama-sama, gitu ya. Jadi kita nggak dipanggil selamat sendirian, gitu ya, tapi diajak untuk menjadi selamat dengan banyak orang, gitu ya, dengan semua orang bahkan, gitu ya. Makanya kemudian kita bermisi, kemudian kita mewartakan kabar gembira Tuhan, karena kita mau orang-orang juga selamat. Termasuk dalam lingkungan. Lingkungan itu makanya disebut umat basis, gitu ya. Jadi di mana masing-masing anggota umat basis dari umat lingkungan ini sebenarnya punya kewajiban saling menolong satu sama lain. Karena apa? Jadi seperti konsep keselamatan itu keselamatan sifatnya komunal bersama-sama, keselamatan komunitas itu, keselamatan lingkungan ini juga terjadi bersama-sama. Nah, oleh sebab itu perlu saling bantu-membantu, tentu ya, harus saling bantu-membantu. Nah, cuma bentuk bantuannya bagaimana, ini yang harus dipikirkan bersama. Karena seringkali yang kita anggap sebagai bantuan karitas, charity, gitu ya, bukannya menjadi bantuan, tapi menjadi opium bagi orang-orang, gitu ya. Karena setelah menerima itu, mereka menjadi tergantung, nggak punya lagi daya juang. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bersama, kira-kira membantunya bagaimana? Membantunya memberikan umpannya atau membantu memberikan pancingnya, seperti itu. Nah itu yang perlu dipikirkan Pak Frans pertama, supaya semua orang juga berembuk. Oh iya, kira-kira saya harus membantu seperti apa? Kita harus membantu seperti apa? Nah, kemudian tentu orang yang mau dibantu ini juga harus dimotivasi untuk bukan menjadi penerima bantuan selamanya, tetapi di suatu saat mereka juga harus menjadi orang yang membantu yang lain. Seperti itu. Jadi dengan demikian dia tidak tergantung, dia tidak hanya menjadi penerima, tapi dia juga jadi pemberi. Sehingga para pemberi juga menjadi lega. Oh iya, saya memberi, bukan memberi terus, gitu ya. Tapi suatu saat juga ada saling memberi dan menerima. Seperti itu Pak Frans, mungkin bentuknya tergantung, gitu ya. Saya nggak tahu situasi orang itu, nggak tahu situasi lingkungan, tapi perlu bicara bersama. Apa yang kita bisa lakukan bersama untuk orang ini? Ya, yang baik. di PHK gitu. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Frans. Terima kasih Romo dan Pak Frans. Apakah ada Selamat malam Romo. Silakan Selamat malam Pak Eko. Apa kabar? Ya, terima kasih untuk waktunya Romo. Romo, saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk kami yang bertugas sebagai devosan kerahiman ilahi, bagaimana caranya untuk kita bisa menerapkan sikap yang diturunkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kerahiman ilahi, dalam hal ini masalah berbelas kasih. Kebetulan sesuai dengan renungan Romo pada malam hari ini, seperti tadi ada salah satu domba yang kehilangan. Ini sama seperti halnya saya tarik kesimpulan di kelompok atau paguyuban devosan kami, ada banyak sekali para devosan yang kehilangan arah semacam itu, dan ada juga umat-umat paroki yang belum bisa untuk kami merangkul mereka untuk masuk di suatu komunitas paguyuban yang telah kami bentuk ini. Sehingga saya ingin menanyakan kepada Romo, bagaimana cara-cara atau penerapan yang harus kami sampaikan kepada Oke. Ya. Oke, saya bisa paham ya. Jadi perlu promosi ya gitu ya. Jadi perlu promosi. Wah, ternyata ikut ikut paguyuban devosan kerahiman ilahi itu
menyenangkan dan baik adanya gitu ya. Nah, caranya promosi gimana? Gak usah pakai flyer, tetapi melalui hidup kita masing-masing ya. Kalau hidup kita masing-masing ini sudah menampakkan kerahiman ilahi, nah itulah iklan kita untuk orang lain. Ketika para devosan kerahiman ilahi ini bisa menampakkan kerahiman ilahi dalam keluarganya masing-masing, dalam lingkungannya, dalam pertemanannya dengan orang lain, saya yakin itu jalan terbaik, promosi terbaik orang untuk bergabung dengan paguyuban devosan ini. Tentu butuh proses. Ya. Sebagai devosan, seringkali kan kita berkumpul berdoa. Nah, kesempatan-kesempatan itu harus direnungkan, sungguh-sungguh merasuk ke dalam diri kita. Jadi misalnya memberi perenungan, harus sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita. Dan kemudian kita wujudkan. Pertama kecil-kecil dalam keluarga kita sendiri. Pelan-pelan makin besar. Nah, saya yakin nanti akan banyak orang. Sama seperti kekristenan tumbuh dari cuma beberapa orang, 12 orang awalnya. Para rasul, gitu ya. Sampai kemudian Pentakosta terjadi, semakin banyak orang yang kemudian tertarik pada kekristenan. Kemudian lagi makin besar lagi. Caranya gimana? Dengan keteladanan hidup. Kalau kita diubah oleh doa-doa kita dalam kerahiman ilahi ini menjadi baik, orang akan tertarik dengan sendirinya. Plato ketika masa muda itu dia bilang gini, saya kepingin mengubah dunia, gitu ya. Tapi setelah saya berjuang 10 tahun tidak berhasil. Akhirnya saya putuskan saya mau mengubah negara saya. Setelah berjuang 10 tahun tidak berhasil juga. Kemudian dia bilang, saya mengubah lingkungan saya saja. 10 tahun coba, tidak berhasil juga. Kemudian dia bilang, saya mau mengubah keluarga saya. 10 tahun dia mencoba, tidak berubah juga. Dia sudah makin tua sekarang, umur 70. Dia bilang gini, oh mungkin saya terbalik caranya. Yang harus saya lakukan pertama-tama, mengubah diri saya sendiri. Kalau saya sudah berubah, mungkin keluarga saya yang melihat saya bisa berubah. Dan kemudian ketika keluarga saya berubah, lingkungan saya yang melihat keluarga saya juga berubah. Nanti kemudian makin besar sampai seluruh dunia berubah. Nah, itu mungkin salah satu cara yang bisa kita pakai. Seperti itu, Pak Eko. Kira-kira oke? Mas Jerry, ini ada satu pertanyaan di chat, bagaimana? Oke, Romo. Baik. Oh, panjang. Dari Ibu Fitri ya. Romo, saya mau share pengalaman saya. Saya di rumah bersama suami. Ketika ada hal, kami berdua ingat satu ayat. Jangan pendam amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi apapun itu selesaikan saat itu juga. Dan siapa yang merasa bersalah, dia duluan minta maaf. Tapi kadang perempuan egois, tidak mau minta maaf. Akhirnya suami ngalah. Dia duluan minta maaf saat itu. Saya jadi malu. Baru saya katakan, tadi saya yang salah bukan dirimu. Akhirnya suasana jadi cair dan kami tetap baik. Sampai saat ini jarang sekali berantem. Begitu Romo, doakan kami. Wah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sharing ya. Memang jadi para biarawan-biarawati setiap malam mendoakan doa malam. Nah, salah satu teks yang dipakai itu ini, jangan sampai memendam amarahmu, gitu ya. Jangan sampai matahari terbenam dan kamu masih marah, harus berdamai dahulu. Gitu. Nah, baik sekali Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Apakah masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Dipersilahkan kalau masih ada pertanyaan. Selamat malam Romo. Selamat malam Bu Sri. Saya juga ikut mau sharing ini Romo, tapi silakan Ibu. Tolong. Begini Romo, saya itu kan punya cucu. Anak yang nomor 3
Ibu punya anak 3. Yang nomor 1 sampai SMA itu ikut saya. Dia tidak mau pulang dengan orang tuanya. Sudah saya bujuk bagaimanapun juga tidak mau pulang. Sekarang adiknya yang sejak umur 3 tahun, dia kan ulang tahun di tempat saya. Nah, sejak itulah dia tidak mau pulang ke orang tuanya. Sampai saat sekarang sudah 7 tahun, Romo. Kalau pulang itu pulang sekolah, dia diajak ke sana mau. Tetapi dia malam pernah diajak tidur ke tempat orang tuanya itu, dia tidak bisa tidur. Jadi selalu minta pulang ke rumah saya. Saya sampai pikiran saya itu supaya pas malam minggu itu dia pulang ke rumah orang tuanya, tidak mau sama sekali, Romo. Gimana caranya, Romo? Bingung saya. Kasihan juga saya itu sebetulnya, Romo. Iya. Pasti mama papanya kepingin kumpul anaknya juga ya, Bu ya? Ya mestinya begitu, Romo, tapi yang tidak mau. Iya. Nah, mungkin harus dicari akar masalahnya apa gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu gitu ya yang membuat anak ini tidak mau pulang atau apa. Nah, mungkin Ibu bisa membantu bicara dari hati ke hati dengan anak Ibu gitu, melihat mencari bersama-sama akar permasalahannya apa. Nah, kemudian kalau sudah temukan akar permasalahannya, bersama-sama diperbaiki. Mungkin kalau langsung disuruh pulang kaget. Nah, suatu saat mungkin ibu nginap di rumah anak ibu, gitu ya. Cari cara lah yang kreatif, bagaimana sehingga kemudian hubungan antara anak dengan orang tua ini menjadi akrab kembali, gitu ya. Hubungan dengan kakek nenek baik, gitu ya. Tapi hubungan antara anak dengan orang tua itu juga penting, gitu. Jadi perlu diusahakan juga. Nah, cari Bu bersama-sama. Ngomong sama anaknya, kenapa ya nak, kok anakmu enggak mau pulang? Ayo kita cari sama-sama supaya bisa cepetan didandani, cepetan diperbaiki, sehingga eksesnya enggak jadi buruk jangka panjang. Ibu senang anakmu nginep di rumah, tapi ibu lihat juga perlu dia punya hubungan dengan ayah ibunya. Begitu Bu Sri, gitu. Pelan-pelan gitu ya. Terus kemudian anaknya juga. Iya, saya mancing, saya tidur ke tempat anak saya. Dia juga sana mau, tetapi kalau saya dia pasti ikut pulang kembali, dia tidak mau. Kemungkinan, Romo, ini hanya kemungkinan saja, kebetulan anak saya kan dulu Katolik, tapi karena suami saya orang Hindu, karena di rumah tua itu rumah mertua saya sudah tidak ada orang, yang namanya di Bali ya, Romo. Terpaksa dia harus kembali lagi gitu, kembali ke Hindu lagi. Nah, ini sekarang kan masih 7 tahun, Romo. Itu dia kalau ke tempat orang tuanya, dia selalu mengatakan, aku tidak mau doa kayak ayah. Aku mau ikut uti. Jadi, terus kamu ikut uti gimana? Ikut Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Apakah penyebabnya itu? Saya tidak tahu. Bisa jadi, iya. Bisa jadi, Bu ya. Iya, terima kasih. Jadi mungkin dia mungkin melihat dari pengalamannya bergaul dengan ibu, dengan iman Katolik kok lebih pasrah, lebih bahagia, jadi dia lebih tertarik ke situ gitu. Nah, mungkin anak ibu juga harus dikasih tahu itu. Ini, anakmu ini ternyata tertarik pada iman Katolik gitu loh. Gitu. Iya. Nah, bagaimana penyelesaiannya bersama ini gitu. Ya, Bu ya? Iya. Selamat Ibu disayangi cucu berarti ini ya. Jadi dua-duanya, yang satu kakaknya sudah sampai SMA, Romo. Oh iya. Juga, iya. Iya. Sudah dibaptis semua Bu cucu-cucunya? Sudah ya, ini yang kecil ini karena orang tuanya masuk Hindu, jadinya dia kan belum dipermandikan begitu. Iya. Ya kadang ikut ke gereja dengan saya, tetapi kan persyaratannya sekarang katanya kalau mau anak ini dipermandikan, katanya harus ada surat dari orang tuanya. Karena anak ini masih karena masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Ya, itu Romo, ya. Iya. Makanya diajak omong Ibu, kalau mungkin nanti anak Ibu menyetujui, nah terus kemudian dia dibaptis, ya dia mungkin kemudian bisa menerima
untuk pulang ke rumahnya gitu ya, sebagai orang Katolik kan gitu. Iya. Bisa jadi. Iya, Romo. Makasih, Iya, Romo. Bu. Makasih. Makasih. Terima kasih, Ibu. Masih ada yang mau sharing atau pertanyaan lagi? Masih diperkenankan. Kita sampai jam 9 tepat. Masih kita buka untuk pertanyaan dan sharing. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau sharing, dipersilakan. Atau sudah tidak ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau sharing atau bertanya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Hariawan yang telah memberikan renungan kepada kita dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan serta memberikan peneguhan kepada kita. Terima kasih Romo Hariawan. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gunawan. Silakan Pak.